sebelum dibahas lebih lanjut, kita harus tahu tentang pemrograman. Mungkin agak asing ya, pertama kali masuk SMK ya, di kelas 10 ini sudah menemui dengan pemrograman ya, pelajaran pemrograman ya. Mungkin di SMP sudah dibahas tentang pemrograman. Untuk pemrograman itu sendiri, ini hubungannya dengan program ya, pemrograman di bidang komputer ini, kemudian pemrograman itu sendiri dan juga programmer. Dan mungkin masih ada kata-kata lain yang berhubungan dengan pemrograman. Untuk program itu sendiri, program adalah kumpulan perintah atau instruksi. Jadi di dalam komputer itu terdapat kumpulan-kumpulan perintah atau instruksi, sehingga disebutnya dengan program. Ini istilah dalam komputer. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah HTML, pembahasan pemrograman HTML. Di sini setiap barisnya adalah instruksi. Ini adalah perintah. Nah, setiap perintah-perintah ini akan menjalankan sesuatu. Nah, kumpulan dari ini disebutnya dengan perintah. Nah, contoh lain di sini pemrograman bahasa C atau C++. Nah, di sini setiap perintah, nah seperti ini adalah instruksi atau perintah. Nah, kumpulan dari ini adalah program. Nah, contoh lain di kehidupan sehari-hari, di sini ada cara penyajian. Cara penyajian di sini berisi instruksi-instruksi, nah, sehingga ini disebut sebagai instruksi atau program. Nah, ini disebut sebagai program ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk pemrograman itu sendiri, pemrograman adalah proses membuat program. Contoh di sini membuat program di komputer atau di laptop. Nah, ini adalah prosesnya. Ya, prosesnya adalah pemrograman. Jadi pelajaran kita pemrograman dasar itu adalah sebenarnya membuat program. Sudah masuk ke proses membuat program, walaupun sifatnya masih dasar. Nah, berikutnya untuk istilah programmer. Nah, programmer adalah yang membuat program. Jadi nanti kita yang membuat program itu disebut juga sebagai programmer. Nah, kita masuk ke pemrograman. Pemrograman ini memiliki ciri-ciri langkah-langkah yang logis. Jadi langkah-langkah dalam pemrograman itu logis, masuk akal. Jadi harus seperti itu untuk pemrograman. Kemudian langkah-langkah atau disebut juga dengan alur logik pemrograman tersusun secara sistematis, sehingga disebut juga sebagai algoritma. Jadi langkah-langkah di dalam program itu harus sistematis, terurut, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, itu juga disebut sebagai algoritma. Atau algoritma itu sendiri dapat kita simpulkan, algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis dalam penyelesaian suatu masalah. Kemudian untuk contoh alur logik pemrograman atau disebut juga sebagai algoritma itu tadi, di sini contoh algoritma membuat kopi dari urutan pertama sampai seterusnya ditulis dengan bahasa kita. Nah, ini disebut juga dengan algoritma. Jadi nanti ditulis dengan urutan seperti ini. Kemudian algoritma menukar isi dari dua gelas ya, yang gelasnya itu berbeda isinya. Contoh yang satu berisi kopi, yang satu berisi susu. Nah, itu bagaimana cara menukarkannya. Nah, diterangkan langkah-langkahnya di sini sampai selesai. Nah, itu yang seperti itu disebutnya sebagai algoritma. Nah, itu. Kemudian untuk tugas pertama, nah ini boleh kalian kerjakan. Buatlah alur logika pemrograman atau algoritma cuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Cuci tangan dengan sabun yang benar. Nah, ini bisa kalian buatkan urutan langkah-langkahnya, yang itu disebut juga sebagai algoritma. Oke, kita masuk ke materi penyajian alur logika pemrograman komputer. Untuk penyajian alur ini ada beberapa cara. Jadi cara penyajiannya ini dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan bahasa alami atau natural language. Ini dengan bahasa alami, dengan bahasa kita artinya. Seperti tadi contoh membuat kopi itu dengan bahasa kita. Contoh tadi juga cara penyajian mie instan itu juga dengan bahasa alami. Kemudian untuk yang semi kode atau pseudocode, ini untuk cara yang kedua. Dan kemudian yang cara yang ketiga adalah dengan membuat diagram alir atau flowchart. Nah, untuk bahasa alami
Ya, ini urutan langkah-langkahnya ditulis dengan bahasa kita, kemudian biasanya diberi nomor untuk memperjelas urutan langkah-langkahnya. Ini. Kemudian dapat berupa gabungan gambar dan tulisan. Misalnya kita membuat algoritma mencuci tangan dengan baik dan benar, itu bisa disertakan dengan gambar untuk dengan bahasa alami. Nah, berikutnya untuk yang semi kode atau pseudocode ini mirip dengan bahasa pemrograman aslinya. Nah, kemudian strukturnya juga hampir sama seperti kode bahasa pemrograman, namun masih dengan bahasa kita. Nah, strukturnya itu sudah mirip, namun bahasanya mungkin ya boleh kita dengan bahasa Indonesia itu boleh. Ini untuk semi kode, tapi kalau untuk internasional ya usahakan dengan bahasa Inggris. Kemudian untuk yang pseudocode ini memang mudah dipahami oleh mereka para programmer. Jadi di kalangan akademisi untuk pendidikan biasanya mereka menuliskan pseudocode dalam pseudocode untuk algoritma. Nah, kemudian di contoh pertama di sini ya, algoritma menentukan nilai n. Misalnya nilainya adalah n, itu tuntas atau belum tuntas dengan ketentuan nilai tuntas jika di atas 70. Nah, ini kita buat algoritmanya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita memperoleh data yang dibutuhkan adalah n nilai. Kemudian outputnya nanti harus berupa tuntas atau belum tuntas. Kemudian ada ketentuan di sini. Ketentuannya adalah jika nilai n itu di atas 70 maka dia tuntas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita buat untuk yang pseudocode, baris pertama adalah input. Nah, kita inputkan data yang dibutuhkan, n, input n. Kemudian bisa kita proses. Kalau tidak ada proses n itu sendiri tidak perlu diproses, maka langsung ke percabangan if. Nah, ini disebut juga dengan percabangan if atau jika, artinya jika n lebih besar 70 then atau maka. Jika n lebih besar 70 maka print tuntas. Nah, ini jika lebih besar 70 maka print tuntas. Else jika tidak memenuhi syarat ini, tidak lebih besar dari 70 maka print tidak tuntas. Nah, seperti itu. Ini untuk pseudocode contoh pertama. Untuk yang contoh kedua, di sini dicontohkan algoritma menghitung luas persegi panjang L besar dengan panjang P kecil dan L kecil dan lebar L kecil. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang ditanyakan L. Ini nanti akan masuk ke bagian outputnya. Jadi nanti outputnya adalah L. Kemudian untuk data yang dibutuhkan atau bagian input itu adalah P kecil dan L kecil. Jadi seperti ini untuk penulisannya. Input P, L. Ini data yang dibutuhkan. Kemudian kita proses untuk mendapatkan L ini, yaitu dengan rumusnya, rumus persegi panjang. L sama dengan P kali L. Perlu diingat di sini untuk perkalian di pemrograman itu menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian sama dengan L sama dengan P kali L. Untuk pemrograman pengertian seperti ini, P dikali L ini, kemudian hasilnya disimpan ke L. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah print L. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi langsung saja kita sudah dapat L-nya, langsung kita print. Untuk penulisan seperti ini penulisan di komputer atau di notepad ya, seperti ini. Kalau di buku-buku tulis atau di Word, untuk penulisan proses L sama dengan P kali L ini terkadang sama dengan dituliskan dengan tanda panah ya, dengan tanda panah seperti ini ya. Ini L di sini, kemudian di sini P, kemudian dikali L. Nah, seperti ini. L itu adalah P kali L. Jadi nanti P kali L ini disimpan ke L. Penulisannya seperti ini boleh untuk pseudocode. Atau kalau tidak ada di komputer boleh menggunakan sama dengan ya, sama dengannya 1. Jadi nanti ada perbedaan antara sama dengan
1 atau sama dengannya 2, itu agak nanti ada perbedaannya. Nah, itu mungkin nanti di materi-materi berikutnya. Oke, berikutnya untuk diagram alir flowchart ini memiliki beberapa ciri-ciri. Untuk algoritma ini disajikan dalam bentuk bagan. Jadi nanti algoritma dengan diagram alir ini dalam bentuk bagan yang terdiri dari simbol-simbol. Jadi nanti ada beberapa simbol yang harus kalian hafal. Contoh yang pertama adalah simbol arah aliran. Nah, seperti ini dengan tanda panah, ada anak panahnya untuk menunjukkan arahnya kemana. Kemudian yang kedua adalah terminator. Ini untuk menunjukkan mulainya algoritma tersebut. Ya, nanti ditulis mulai di sini. Ya. Kemudian untuk selesai juga ditulis di sini. Untuk simbolnya di sini ada dua macam, boleh yang ini atau yang ini. Yang penting konsisten, kalian menggunakan yang pertama atau yang kedua. Seperti itu. Kemudian untuk input atau masukan atau juga output keluaran itu menggunakan simbol yang sama, yaitu simbolnya adalah jajar genjang. Jadi nanti contoh tadi luas L itu ditulis di sini untuk output. Kemudian untuk input P, L nya tadi juga ditulis di bagian sini sama. Kemudian untuk proses itu menggunakan persegi panjang. Jadi misalnya di sini adalah L sama dengan P kali L, dituliskan di bagian sini di dalam ini, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir untuk keputusan atau percabangan. Nah, ini ada di contoh pertama ya di pseudocode. Di sini N lebih besar 70. N lebih besar 70 nanti akan dituliskan di dalam bagian ini. Berikutnya kita masuk ke bagian contoh. Kita balik contohnya. Algoritma menghitung luas persegi panjang L besar dengan panjang P kecil dan lebar L kecil. Nah, di sini untuk penulisan dalam flowchartnya adalah seperti ini. Kita buat mulai dulu. Ini terminator pertama, mulai. Kita gunakan yang gambar yang kedua ya. Kemudian jajar genjang, ini input P, L. Kemudian kita proses dengan persegi panjang L sama dengan P kali L. Kemudian kita dapatkan L, kita masukkan ke bagian output, dan terakhir selesai. Nah, seperti itu untuk contoh pertama. Untuk contoh yang kedua, algoritma menentukan nilai N tuntas atau belum tuntas dengan ketentuan nilai tuntas jika di atas 70. Algoritma adalah seperti ini. Untuk flowchartnya kita buat mulai pertama, kemudian datanya kita masukkan ke input, kemudian kita langsung cek di percabangan. Jadi langsung saja tidak perlu diproses, langsung masukkan ke dalam percabangan apakah N ini lebih besar dari 70. Jika tidak, maka print belum tuntas, kemudian selesai. Jika iya, maka print tuntas, kemudian selesai. Seperti ini. Inilah untuk flowchart untuk algoritma menentukan nilai N tuntas atau belum tuntas. Oke, berikutnya ini ada contoh tambahan. Nah, ini sebenarnya ini lumayan banyak dibahas di pemrograman, yaitu tentang operator modulo atau operator sisa bagi. Contoh di sini adalah menentukan algoritma bilangan B ini ganjil atau genap. Misalnya ada bilangan, kita ibaratkan B itu ganjil atau genap. Untuk menentukan ganjil atau genap, biasanya untuk itu di dalam pemrograman kita membutuhkan operator modulo atau mod atau operator sisa bagi. Nah, contoh di sini penggunaan operator modulo ya. 8 mod 2. 8 mod 2 ini adalah habis. Ya, 8 kalau dibagi 2 maka hasilnya adalah 4, sisanya adalah 0. Jadi yang kita tulis adalah sisanya. Kemudian 5 mod 2. 5 dibagi 2 sisanya adalah 1, ya kan? Kemudian untuk berikutnya misalnya 6 mod 2. 6 dibagi 2 adalah 3, sisanya adalah 0. Jadi untuk modulo adalah sisanya. Kemudian jika yang dibagi atau yang dimod itu lebih kecil dari bilangan yang akan membagi, maka bilangan itulah yang menjadi sisanya. Contoh, 1 dibagi 2 itu tidak bisa.
pasti koma-koma, pasti ada komanya kan. Nah, maka bilangan itu sendiri adalah sebagai sisa. Seperti itu untuk operator modulo. Nah, jadi nanti jawaban dari algoritma di atas, algoritma menentukan bilangan B itu ganjil atau genap. Jadi kita tuliskan input B ya, kemudian selanjutnya kita masukkan dalam cambangan if jika B mod 2 itu sama dengan 0 ya, di sini sama dengannya ada 2 ya, ini adalah operator pembanding, jadi ada perbedaannya. Jadi nanti yang dibandingkan adalah B mod 2 dengan 0. B mod 2 apakah sama dengan 0 ya. Jadi B mod 2 ini ya kita bandingkan nilainya dengan 0. Nah, seperti itu untuk perbandingan B mod 2 dengan 0. Jika iya, maka print genap. Nah, kemudian jika ternyata tidak 0 atau ada sisa, maka selainnya ya B mod 2 tidak 0 maka print ganjil. Nah, seperti itulah untuk algoritma menentukan bilangan B ini ganjil atau genap. Nah, berikutnya, nah ini ada tugas 2 nih. Ini boleh silahkan dicoba untuk menentukan bilangan B ini ganjil atau genap dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Ini boleh melihat contoh-contoh sebelumnya. Silahkan untuk dibuat, dipelajari lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah berkunjung di channel Eko Zulkaryanto. Jangan lupa like, share, dan subscribe.